Bab 4. Perempuan-perempuan perkasa. Aku pernah membaca kisah tentang wanita yang membelah batu karang untuk mengalirkan air. Wanita yang menenggelamkan diri belasan tahun sendirian di tengah rimba untuk menyelamatkan beberapa keluarga orang hutan. Atau wanita yang berani mengambil resiko tertular virus ganas demi menyembuhkan penyakit seorang anak yang sama sekali tak dikenalnya nun jauh di Somalia. Di sekolah Muhammadiyah, setiap hari aku membaca keberanian berkorban semacam itu di wajah wanita muda ini. N.A. Muslimah Hafsari Hamid binti K.A. Abdul Hamid atau kami memanggilnya Bu Mus. Hanya memiliki selembar ijazah SKP atau Sekolah Kepandaian Putri, namun beliau bertekad melanjutkan cita-cita ayahnya, Kiai K.A. Abdul Hamid, pelopor Sekolah Muhammadiyah di Belitung. Untuk terus mengorbankan pendidikan Islam, tekad itu memberinya kesulitan hidup yang tak terkira karena kami kekurangan guru. Lagi pula, siapa yang rela diupah beras 15 kilo setiap bulan? Maka selama 6 tahun di SD Muhammadiyah, beliau sendiri yang mengajar semua mata pelajaran. Mulai dari menulis indah, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, ilmu bumi, sampai matematika, geografi, prakarya, dan praktik olahraga. Setelah seharian mengajar, beliau melanjutkan bekerja menerima jahitan sampai jauh malam untuk mencari nafkah, menopang hidup dirinya dan adik-adiknya. Humus adalah seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Beliau menyusun sendiri silabus pelajaran budi pekerti dan mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak-hak asasi. Jauh dari sebelum orang-orang yang sekarang meributkan soal materialisme versus pembangunan spiritual dalam pendidikan. Dasar-dasar moral itu menuntun kami untuk membuat konstruksi imajiner nilai-nilai integritas pribadi dalam konteks Islam. Kami diajarkan mengenali nilai luhur di dalam diri sendiri agar perilaku baik karena kesadaran pribadi. Materi pelajaran budi pekerti yang hanya diajarkan di sekolah Muhammadiyah sama sekali tidak seperti kode perilaku formal yang ada dalam konteks legalitas institusional seperti sabta prasetya atau pedoman-pedoman pengalaman lainnya. Sholatlah tepat waktu, biar dapat pahala lebih banyak. Demikian Bu Mus selalu menasihati kami. Bukankah ini kata-kata yang diilhami surat An-Nisa dan telah diucapkan ratusan kali oleh puluhan hatib? Seringkali dianggap sambil lalu saja oleh umat. Tapi jika yang mengucapkannya Bu Mus, kata-kata itu demikian berbeda. Begitu sakti, berdengung-dengung di dalam kalbu yang terasa kemudian adalah penyesalan mengapa telah terlambat sholat. Pada kesempatan lain, karena masih kecil tentu saja, kami sering mengeluh mengapa sekolah kami tak seperti sekolah-sekolah lain. Terutama atap sekolah yang bocor dan sangat menyusahkan saat musim hujan. Beliau tak menanggapi keluhan itu, tapi mengeluarkan sebuah buku berbahasa Belanda dan memperlihatkan sebuah gambar. Gambar itu adalah sebuah ruangan sempit dikelilingi tembok tebal yang suram, tinggi gelap dan berjeruji. Kesan di dalamnya begitu pengap, angker, penuh kekerasan dan kesedihan. Inilah sel Pak Karno di sebuah penjara di Bandung. Di sini beliau menjalani hukuman dan setiap hari belajar. Setiap waktu membaca buku. Beliau adalah salah satu orang tercerdas yang pernah dimiliki bangsa ini. Beliau tak melanjutkan ceritanya. Kami tersihir dalam senyap. Mulai saat itu kami tak pernah lagi memprotes keadaan sekolah kami. Pernah suatu ketika hujan turun amat lebat. Petir sambar menyambar. Trapani dan Mahar memakai terindak topi kerucut dari daun lais khas tentara Vietcong untuk melindungi jambul mereka. Kucai, Borek, dan Sahara memakai jas hujan kuning bergambar gerigi metal besar di punggungnya dengan tulisan UPT Bel atau Unit Penambangan Timah Belitung. Jas hujan jatah PN Timah milik bapaknya. Kami sisanya hampir basah kuyup. Tapi sehari pun kami tak pernah bolos dan kami tak pernah mengeluh. Tidak sedikit pun kami tak pernah mengeluh. Bagi kami, Pak Harfan dan Bu Mus adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Merekalah mentor, penjaga, sahabat, pengajar, dan guru spiritual. Mereka yang pertama menjelaskan secara gamblang implikasi amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pegangan moral kami sepanjang hayat. Mereka mengajari kami membuat rumah-rumahan dari perdu apit-apit, mengusap luka-luka di kaki kami, membimbing kami cara mengambil wudhu, melongok ke dalam sarung kami ketika kami disunat, mengajari kami doa sebelum tidur, memompa ban sepeda kami, dan kadang-kadang membuatkan kami air jeruk sambal. Mereka adalah satria tanpa pamrih, pangeran keikhlasan dan sumur jernih ilmu pengetahuan ladang yang ditinggalkan. Sumbangan mereka laksana manfaat yang diberikan oleh pohon Felicium yang menaungi atap kelas kami. Pohon ini menuduhi kami dan dialah saksi seluruh drama ini. Seperti guru-guru kami, Felicium memberi nafas kehidupan bagi ribuan organisme dan menjadi tonggak penting rantai ekosistem. Bab 5. The Tower of Babel. Jumlah orang Tionghoa di kampung kami sekitar sepertiga dari total populasi. Ada orang Kek, ada orang Hokkien, ada orang Tongsan, dan ada yang tak tahu asal-usulnya. Bisa saja mereka yang lebih dulu mendiami pulau ini daripada siapapun.
Aichiang, Pok Kiau, dan Kaknai seluruhnya adalah perangkat penambangan timah primitif yang sekarang dianggap temuan arkeologi. Bukti bahwa nenek moyang mereka telah lama sekali berada di Pulau Belitung. Komunitas ini selalu tipikal, rendah hati dan bekerja keras. Meskipun jauh terpisah dan dari akar budayanya, namun mereka senantiasa memelihara adat istiadatnya. Dan di Belitung, mereka beruntung karena mereka tak perlu jauh-jauh datang ke Jinchan Shanying karena hanya ingin melihat tembok besar Cina. Persis sebelahan dengan toko-toko kelontong milik warga Tionghoa ini berdiri tembok tinggi yang panjang dan di sana tergantung papan peringatan. Dilarang masuk bagi yang tidak memiliki hak. Di atas tembok ini tidak hanya ditancapi pecahan-pecahan kaca yang mengancam, tapi juga dililitkan 4 jalur kawat berduri seperti Camp Auschwitz. Namun, tidak seperti tembok besar Cina yang melindungi berbagai dinasti dari serbuan suku-suku Mongol di utara. Di Belitung, tembok yang akuh dan berkelak-kelok sepanjang kiloan meter ini adalah pengukuhan sebuah dominasi dari perbedaan status sosial. Di balik tembok itu terlindung sebuah kawasan yang disebut Gedong, yaitu negara asing yang jika berada di dalamnya orang akan merasa tak sedang berada di Belitung. Dan di dalam sana berdiri sekolah-sekolah PN. Sekolah PN adalah sebutan untuk sekolah milik perusahaan negara, Timah. Sebuah perusahaan yang paling berpengaruh di Belitung. Bahkan sebuah hegemoni lebih tepatnya karena Timah adalah denyut nadi pulau kecil itu. Suatu sore, seorang gentleman keluar dari balik tembok itu untuk berkeliling kampung dengan sebuah Chevrolet Corvette. Lalu esoknya di depan sebuah majelis ia mencibir. Tak satu pun kulihat ada anak muda memegang pacul. Tak pernah kulihat orang-orang muda demikian malas seperti ini. Hah, apa dia kira kami bangsa petani? Kami adalah buruh-buruh tambang yang bangga. Padi tak tumbuh di atas tanah-tanah kami yang kaya material tambang. Laksana The Tower of Babel, yakni Menara Babel, metafora tangga menuju surga yang ditegakkan bangsa Babilonia sebagai perlambang kemakmuran 5.600 tahun lalu, yang berdiri arogan di antara sungai Tigris dan Eufrat di tanah yang sekarang disebut Irak. Timah di Belitung adalah menara gading kemakmuran berkah Tuhan yang menjalar sepanjang semenanjung Malaka, tak putus-putus seperti jalinan urat di punggung tangan. Orang Melayu yang merogohkan tangannya ke dalam lapisan dangkal aluvium hampir di sebarang tempat akan mendapati lengannya berkilauan karena dilumuri ilmenit atau timah kosong. Bermil-mil dari pesisir Belitung tampak seperti garis pantai kuning berkilauan karena biji-biji timah dan kuarsa yang disirami cahaya matahari. Pantulan cahaya itu adalah citra yang lebih kemilau dari riak-riak gelombang laut dan membentuk semacam fata morgana pelangi sebagai mercusuar yang menuntut para nakoda. Tuhan memberkahi Belitung dengan timah bukan agar kapal yang berlayar ke pulau itu tidak menyimpang ke laut selatan, tapi timahnya dialirkannya ke sana untuk menjadi mercusuar bagi penduduk pulau itu sendiri. Apakah mereka telah semena-mena pada rezeki Tuhan sehingga nanti terlunta-lunta seperti kala Tuhan menguji bangsa Lemuria? Kilau itu terus menyala sampai jauh malam. Eksploitasi timah besar-besaran secara non-stop diterangi ribuan lampu dan energi jutaan kilowatt. Jika disaksikan dari udara di malam hari, Pulau Belitung tampak seperti familia besar Tenopore, yaitu ubur-ubur yang memancarkan cahaya terang berwarna biru dalam kegelapan laut. Sendiri kecil, bersinar, indah, dan kaya raya. Belitung melayang-layang di antara Selat Gaspar dan Karimata Bak Mutiara dalam tangkupan kerang. Dan terberkatilah tanah yang dialiri timah itu karena ia seperti nautia yang dirubung beragam jenis lebah madu. Timah selalu mengikat material ikutan, yaitu harta karun tak ternilai yang melimpah ruah. Ada granit, zirconium, silika, senotim, monazit, ilmenit, siderit, hematit, clay, emas, galena, tembaga, kaolin, kuarsa, dan topas. Semuanya berlapis-lapis meluap-luap beribu-ribu ton di bawah rumah panggung kami. Kekayaan ini adalah bahan dasar kaca berkualitas paling tinggi, biji besi dan titanium yang bernas. Material terbaik untuk superkonduktor. Timah kosong ilmenit yang digunakan laboratorium roket NASA sebagai materi anti panas ekstrim, zirconium sebagai bahan bakar produk-produk tahan api, emas murni dan timah hitam yang amat mahal, bahkan kami memiliki sumber tenaga nuklir, uranium yang kaya raya. Semua ini sangat kontradiktif dengan kemiskinan turun-temurun penduduk asli Melayu Belitung yang hidup berserakan di atasnya. Kami seperti sekawanan tikus yang paceklik di lumbung padi. Belitung dalam batas kuasa eksklusif PN Timah adalah kota Praja Konstantinopel yang makmur. PN adalah penguasa tunggal pulau Belitung yang termasyhur di seluruh negeri sebagai Pulau Timah. Nama itu tercetak di setiap buku geografi atau buku himpunan pengetahuan umum pustaka wajib sekolah dasar. PN amat kaya,
Ia punya jalan raya, jembatan, pelabuhan, real estate, bendungan, dok kapal, sarana telekomunikasi, air, listrik, rumah-rumah sakit, sarana olahraga, termasuk beberapa padang golf, kelengkapan sarana hiburan, dan sekolah-sekolah. PN menjadikan Belitung sebuah pulau kecil seumpama desa perusahaan dengan aset triliunan rupiah. PN merupakan penghasil timah nasional terbesar yang mempekerjakan tak kurang dari 14.000 orang, yang menyerap hampir seluruh angkatan kerja di Belitung dan menghasilkan devisa jutaan dolar. Lahan eksploitasinya tak terbatas. Lahan itu disebut kuasa penambangan dan secara ketat dimonopoli. Legitimasi ini diperoleh melalui pembayaran royalti, lebih pas disebut upeti, miliaran rupiah kepada pemerintah. PN mengoperasikan 16 unit MR Eger atau kapal keruk yang bergerak lamban, mengorek isi bumi dengan 150 buah mangkuk-mangkuk baja raksasa. Siang malam merambah raut, sungai, dan rawa-rawa, bersuara mengerikan laksana kawanan dinosaurus. Di titik tertinggi siklus komedi putar, di masa keemasan itu, penumpangnya mabuk ketinggian dan tertidur terinyak, melanjutkan mimpi gelap yang ditiup-tiupkan kolonialis. Sejak zaman penjajahan sebagai platform infrastruktur ekonomi, PN tidak hanya memonopoli faktor produksi terpenting, tapi juga mewarisi mental bobrok feodalitas ala Belanda. Sementara, seperti yang sering dialami oleh warga pribumi dimanapun yang sumber daya alamnya dieksploitasi habis-habisan, sebagian komunitas di Belitung juga termarginalkan dalam ketidakadilan kompensasi tanah ulayah, persamaan kesempatan, dan trickle down effect.